Spesies nyamuk di Florida lebih banyak dibandingkan dengan negara bagian lain di Amerika Serikat. Tapi di Walt Disney World jarang banget ada nyamuk. Padahal di situ nggak ada penghalangnya. Para pembuat taman rekreasi ini telah merencanakannya dengan sangat matang. Disney World didirikan di atas tanah rawa, makanya serangga ini sulit disingkirkan, terutama karena nyamuk menyukai air yang menggenang. Jadi, mereka perlu ngeringin rawanya dulu. Kemudian, mindahin tanah basahnya untuk kemudian diisiin dengan tanah kering supaya bangunan di atasnya bisa berdiri kokoh. Tapi mereka kesulitan ngilangin airnya. Jadi, mereka nemu solusi lain untuk mengatasi air yang tersisa. Mereka membuat airnya mengalir ke satu arah atau berlawanan arah. Kalau kamu mengunjungi Disney World, coba deh cari genangan air di situ. Pasti nggak akan ketemu. Kolam kecil pun pasti punya aliran air, meski cuma berupa air mancur. Tiap bangunan di dalam taman dibuat sedemikian rupa agar airnya mengalir langsung saat hujan turun. Dengan begini, nggak akan ada genangan di kolam air. Tanaman juga dipikirkan baik-baik. Di Disney World nggak ada teratai, karena pohon ini sangat disukai nyamuk. Para pekerja di situ menyemprot nyamuk 2 kali sehari, yaitu saat matahari terbit dan terbenam. Mereka tahu waktu dan tempat spesifik untuk nyemprot nyamuk secara efektif. Ada sekitar 60 jebakan semprotan di seisi taman. Alat ini mengumpan nyamuk dengan karbon dioksida agar serangga itu terus mengikuti aroma nikmat ini. Semprotan yang dipakai Disney World berisi cairan bawang putih alami. Agar para pengunjung tetap aman, ayam juga tersebar di seluruh Disney World dengan teknik rahasia. Semua ayam ini bisa ngasih tahu para staf saat nyamuk membawa penyakit berbahaya. Mereka sering ngetes ayam ini untuk mastiin semuanya aman terkendali. Air di Disney sengaja dibuat kelihatan kotor. Di bawah airnya terdapat objek mantul. Objek ini bergerak naik turun seperti robot dan bahkan punya jalur sendiri seperti rute kapal. Kapal itu nggak dijalankan oleh seseorang, tapi cuma berada di jalurnya. Cara ini juga bisa dipakai untuk menyamarkan kalau airnya dangkal, karena kedalamannya cuma 1,5 meter. Tapi kalau kondisinya begini, airnya jadi kelihatan jauh lebih dalam. Di Disneyland terdapat Smellitizer. Alat ini menyemprotkan aroma yang seringnya sesuai dengan lingkungannya, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama. Aroma cookies yang baru dipanggang gak harus berasal dari cookies asli, dan kamu bisa aja menciumnya. Di bawah taman itu terdapat terowongan utilidor atau utility corridor. Suatu ketika, Walt Disney ngelihat anggota staf pergi dari Frontierland menuju Tomorrowland. Para pengunjung nggak seharusnya ngelihat ini karena bisa ngerusak suasana. Makanya, mereka membangun terowongan bawah tanah dengan ruang latihan, kafetaria, ruang penyimpanan, dan ruangan lain. Dengan terowongan ini, anggota staf juga bisa bergerak leluasa tanpa terlihat. Karena areanya sangat luas, mungkin kamu perlu mobil golf untuk berpindah-pindah tempat. Di lantainya juga nggak ada permen karet, karena di situ nggak jualan permen karet. Tapi kamu bisa membawa sendiri sih. Dan kalau sampai ada permen karet di lantai, staf akan langsung ngebersihin kotorannya. Di Disney World, hal-hal yang nggak perlu kamu lihat akan dicat hijau. Warna hijau ini juga punya nama, Go Away Green. Pantesan, trik ini juga biasanya ampuh sih. Kita semua pasti pengen lihat Tinkerbell. Tapi sebelum bisa keluar, dia perlu bantuan dari staf lain biar nggak macet di tengah penerbangannya. Katanya, untuk melakukan pekerjaan ini mereka harus kuat karena kostum bersayapnya lumayan berat. Satu-satunya kamar hotel di taman ini berada di Cinderella Castle. Tapi ruangan ini bukan untuk umum dan kamu harus mendapat undangan atau menang lomba sebelum bisa nginep di situ selama semalam. Kastil ini kelihatan mirip benteng. Bangunannya bisa tahan terhadap berbagai macam bencana alam karena bagian luarnya terbuat dari fiberglass. Bahan ini tahan angin yang kecepatannya 201 km per jam. Selama musim liburan, yaitu saat kastil diberi penerangan, semua lampunya menggunakan energi sebanyak hairdryer rata-rata. Di seluruh area taman juga ada penangkal petir. Sebagian di antaranya berupa tiang bendera yang sebenarnya nggak mengibarkan bendera asli. Semua bendera itu kekurangan beberapa unsur, sehingga bisa dikibarkan setiap saat. Kalau nggak gitu, mereka harus mengikuti aturan pengibaran bendera nasional. Tapi bendera resminya juga ada dan berada di depan Main Street. Mereka harus menurunkannya setiap hari.
Bagian dasar dari tiang bendera ini dulu berada di salah satu sudut jalan Los Angeles. Kamu nggak akan nemu dua karakter yang sama di taman tersebut. Dalam sekali waktu, cuma ada satu dari masing-masing karakter. Mereka membawa jadwal atraksi dan kemunculan karakternya. Kalau kamu pengen tahu posisi karakter favoritmu, tanyain aja. Pada tahun 1971, harga tiket masuknya sekitar 50.000, tapi pengunjung harus bayar lagi di tiap atraksi yang kamu kunjungi. Saat pertama kali dibuka pada tanggal 1 Oktober, Disney langsung dikunjungi 10.000 orang. Tata letak taman saat itu sangat mirip, tapi ukurannya lebih kecil. Adventureland cuma punya 3 atraksi, Jungle Cruise, Swiss Family Treehouse, dan Tropical Serenade. Di dalam taman ada banyak kucing. Mereka juga punya tugas mengusir tikus. Dalam antrian rumah hantu, ada cincin yang tertanam di bawah trotoar. Letaknya tersembunyi setelah 2 bak sampah. Kabarnya, pengantin wanita dari loteng rumah hantu itu ngelempar cincin ini dari balkon. Padahal sebetulnya itu merupakan sisa dari gerbang tua. Kalau waktu tunggunya nunjukin 13 menit, masuk ke antrian aja. Kode itu berarti nggak perlu nunggu lagi. Waktu perjalanan di wahananya kurang tepat. Kamu pasti akan senang kalau waktu pada timer nunjukin 20 menit. Kemudian kamu ngantri selama sejam sambil ngeliatin jam. Saat ngiranya kamu cuma akan berada di situ beberapa menit. Bangunan di Disney World kelihatan lebih tinggi dan lebih lapang dari aslinya. Mereka menggunakan perspektif pada setiap rumah dan kastil di seluruh taman. Lantai pertama dibangun dengan ukuran yang tepat, tapi lantai kedua di sisi muka cuma sekitar 5/8 dari ukuran lantai pertama. Kalau ada lantai ketiga, maka ukurannya setengah kalinya lantai 2. Di puncak kastil, batu bata dan jendelanya lebih kecil. Club 33 adalah klub eksklusif di Disney World karena cuma bisa dimasuki oleh anggota dan tamu. Ada 4 lobi eksklusif lain di taman ini. Model Epcot nunjukin rupa kota yang diinginkan Walt Disney. Kota ini harus selalu menjadi cetak biru dari masa depan. Penduduk Epcot nggak perlu mobil. Mereka akan bepergian dengan monorail dan people mover. Di pusat kota akan ada hotel mewah dan pusat konvensi 30 lantai. Cuacanya akan selalu menyenangkan sebab seluruh kota Epcot berada di dalam gelembung. Sistem pembuangan khusus akan langsung membawa sampah ke bawah tanah dan memprosesnya. Berbagai penemuan akan terus hidup di sini dan pengunjung akan tahu soal lautan, teknologi, energi, komunikasi, ruang angkasa, dan lebih banyak lagi. Sebagian ide Walt kemudian dipakai untuk membangun taman ini. Di taman ini ada banyak Mickey, salah satunya berada di depan halte terbesar di Splash Mountain. Kalau kamu amati baik-baik, akan ada profil dan hidungnya. Magic Kingdom di Disney World dibangun di lantai 2, tepat di atas utility corridor. Karena miring, kamu nggak akan tahu. Jadi kamu harus naik ferry atau monorail melintasi Laguna Seven Seas untuk sampai ke situ.